Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawatullah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Saudara sekalian, kali ini kita ketemu lagi di perkuliahan pembelajaran bahasa Inggris untuk MI atau untuk SD. Nah, jadi sebelum kita masuk ke topik, ada beberapa hal yang harus kita bicarakan. Pertama, tentu saja tentang kontrak kuliah dan pembacaan silabus untuk kita pahami dan kita ketahui bersama. Sebelumnya kalau ada mendengar backsound di belakang yang aneh-aneh, harap maklum ya. Kalau saudara-saudari berasa di Padang ya, harap maklum. Abaikan saja, bukan itu topiknya. Topik kita hari ini akan membahas tentang silabus dan satuan acara perkuliahan. Di samping ada beberapa materi yang akan saya bahas nantinya untuk dimulai perkuliahan kita hari ini. Nah, baik saudara sekalian. Jadi judulnya silabus dan satuan acara perkuliahan. Jadi menama atau judul mata kuliah kita pembelajaran bahasa Inggris untuk Madrasah Ibtidaiyah _SD. Karena saudara-saudari sekalian berkuliah di kampus kita dalam rangka untuk menjadi Cikgu Jasmine, dalam rangka untuk menjadi seorang pendidik untuk lingkungan MI atau SD. Nah, apa yang akan kita pelajari nanti akan kita bahas di bawahnya nanti. Silabus dan SAP ini untuk program atau jurusan PGMI S1 semester 4, SKS-nya 2 artinya 50 menit kali 2. Oke, ini logo kampus tercinta kita. Ini saya menyusun. Oke, ini ada identitas mata kuliah, nama mata kuliah pendidikan bahasa Inggris, ini ketinggalan pendidikannya. Kita edit bentar ya. Pendidikan bahasa Inggris. Di Madrasah Ibtidaiyah _SD. Kode mata kuliah nih dari kampus ini saya juga belum hafal kodenya. Jumlah SKS-nya ada 2. SKS sistem kredit semester. Diuntukkan bagi semester 4 di PGMI. Kelompok mata kuliah keahlian program studi. Status mata kuliahnya wajib. Ini saya mengampu nama lengkap saya. Kompetensi. Setelah melakukan perkuliahan ini, diharapkan kalian bagi para Cikgu Jasmine, bagi para pendidik, bagi para guru SD, ada 5 yang diharapkan. Pertama, memiliki kemampuan atau pengetahuan konseptual tentang konsep dasar pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. Jadi kita diminta untuk mengetahui seperti apa konsep tentang mengajar bahasa Inggris. Seperti apa konsep mengajar bahasa Inggris di lingkungan sekolah dasar atau di MI itu seperti apa konsepnya. Prinsip mengajar bahasa Inggris untuk anak SD itu seperti apa. Kira-kira seperti itu. Yang kedua, memiliki pengetahuan konseptual dan prosedural. Ini salah nih. Oke, memiliki pengetahuan secara konsep dan pengetahuan secara prosedural tentang metode pembelajaran bahasa Inggris untuk anak SD untuk anak MI. Jadi bukan cuma konsep yang harus kita mengerti sebagai seorang pendidik, tapi juga kita punya prosedural, tata cara. Jadi tentang apa? Tentang metode mengajar bahasa Inggris. Metode mengajar untuk anak SD itu seperti apa? Karena berbeda-beda. Model pembelajaran untuk anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 itu berbeda-beda. Jadi kita diminta untuk mengetahui pengetahuan secara konseptual dan prosedural. Kira-kira seperti itu. Yang ketiga, kita diminta untuk memiliki kompetensi atau kemampuan dalam rangka mengidentifikasi permasalahan pembelajaran bahasa Inggris di SD. Apa saja kendala peserta didik kita dalam kegiatan belajar mengajar bahasa Inggris itu apa?
kita diminta untuk mampu mengenali permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik kita. Tentu saja kalau sudah diminta untuk mengenali permasalahan, tentu saja kita juga diminta untuk mencarikan solusi terhadap permasalahan yang ada pada peserta didik. Kemudian memiliki pengetahuan dan prosedural penggunaan media dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk anak. Kita juga diminta untuk punya pengetahuan terhadap prosedur penggunaan media dalam pembelajaran bahasa Inggris. Misalnya apa media pembelajaran? Misalnya kita menggunakan Infocus misalnya. Kita belajar belajar bahasa Inggris untuk anak SD di kelas 5 misalnya. Kita menggunakan Infocus. Kita mampu mengoperasikan laptop, mampu mengoperasikan atau mengkoneksikan Infocus kita, proyektor kita dengan laptop kita. Mampu menghubungkan laptop atau komputer kita dengan audio kita sehingga pembelajaran bisa semenarik mungkin ditampilkan dan disajikan. Pun demikian, misalnya saudara-saudara nanti akan membuat media pembelajaran dari karton misalnya, atau dari boneka misalnya, atau dari apapun, paling tidak kita bisa menggunakannya dan proseduralnya sehingga apa yang kita jelaskan itu bertahap, bisa dimengerti oleh peserta didik kita sampai tercapai tujuan pembelajaran kita. Lebih kurang seperti itu. Kemudian kita juga punya pengetahuan konseptual dan prosedural tentang desain pembelajaran bahasa Inggris untuk anak SD itu seperti apa desainnya, model pembelajaran itu seperti apa. Apakah model belajar kelompok, apakah model jigsaw, ya macam-macam model-model pembelajaran itu ada banyak. Nah, kita mau pakai yang mana untuk pembelajaran anak SD itu? Tentu saja harus dibedakan. Pembelajaran bahasa Inggris untuk anak SD kelas 1 tak sama dengan kelas 5 atau sebaliknya. Juga di kelas yang sama di kelas 3 misalnya atau di kelas 1 misalnya belajar bahasa Inggris. Juga kita harus perhatikan kondisi anak. Apakah jam pembelajaran bahasa Inggris ini jam pertama atau jam 1-2 atau jam sakaratul maut, istilahnya seperti itu. Jam ke-8 atau jam jam 9 ke 10 pembelajaran misal. Jadi tak bisa kita samakan model pembelajaran untuk jam 1-2 dengan jam sakaratul maut itu tadi. Karena nanti akan berpengaruh dan berdampak besar terhadap anak. Karena anak sudah mulai bosan belajar, udah lapar, udah panas dan segala macam. Kan tak bisa kita samakan. Harus kita pintar-pintar melihat desain atau mendesain pembelajaran kita. Oke, next. Selanjutnya deskripsi mata kuliah. Mata kuliah pembelajaran bahasa Inggris untuk anak SD atau Madrasah Ibtidaiyah ini memperkenalkan secara mendalam konsep pembelajaran bahasa Inggris di SD atau di MI. Materi yang dikembangkan pada mata kuliah ini pada dasarnya adalah konsep teoritis dan praktis serta permasalahan yang melingkupi pembelajaran bahasa Inggris di SD atau di MI. Isi pokok mata kuliah ini adalah mengenai karakteristik anak, keterampilan oral, keterampilan aural, aplikasi pembelajaran melalui berbagai macam metode seperti games, songs, dan stories, penggunaan media dalam pembelajaran bahasa Inggris, penggunaan bahasa-bahasa di classroom, serta pengemasan aktivitas yang membelajarkan bahasa Inggris untuk anak usia dasar atau istilahnya TYL, Teaching English to Young Learners. Nah, kira-kira seperti itu. Metode pembelajaran pada mata kuliah. Pelaksanaan proses belajar mengajar pada mata kuliah ini dilaksanakan dengan penggunaan pendekatan ekspositori dengan menggunakan berbagai metode dan teknik pembelajaran. Metode dan teknik pembelajaran yang dipilih adalah metode dan teknik pembelajaran yang bersifat interaktif, yang mengacu pada model pembelajaran kooperatif dan kontekstual. Pada proses pembelajaran, mahasiswa dituntut untuk aktif dan kreatif untuk menemukan konsep keilmuan secara mandiri maupun secara kelompok. Oleh sebab itu, seminar dan learning from presentation, inquiry, discovery, dan simulasi digunakan pada pembelajaran ini. Nanti kita akan butuhkan silabus dan RPP untuk
MI atau untuk SD, khusus tentang belajar bahasa Inggris. Jadi kita bukan kita mata kuliah ini tidak membahas tentang bahasa Inggris, tidak, tapi bagaimana mengajarkan pembelajaran bahasa Inggris bagi peserta didik kita, khususnya bagi MI atau SD. Teknik-tekniknya seperti apa. Jadi kita belajar bagaimana mengajar. Ingat, kita belajar bagaimana mengajar anak SD atau anak MI. Lebih kurang seperti itu. Tugas sebagai bagian dari pendalaman materi, itu saja nanti ada makalah, ada laporan dan observasi. Media yang digunakan untuk pembelajaran bahasa Inggris di SD, ya kalau ada LCD, ada audiovisual, ya tentu akan sangat lebih menarik, tapi susah mungkin. Tapi kita butuh lagu ya, butuh buku cerita, butuh media pembelajaran dari yang berbasis web juga kita pakai, seperti YouTube Kit misalnya, dan lain sebagainya. Penilaian pada mata kuliah ini, tentu saja yang namanya ada pembelajaran maka akan ada evaluasi. Jenisnya pertama adalah kehadiran, tentu saja evaluasinya. Kemudian partisipasi keaktifan. Ada tugas, UTS, serta UAS. Nah, ini dia yang akan kita bahas. Rincian atau topik perkuliahan kita mulai dari pertemuan 1 sampai ke pertemuan 16, lebih kurang seperti ini, lebih kurang ya. Pertemuan pertama itu ada orientasi perkuliahan sebagaimana hari ini. Apa saja yang akan kita bahas selama 16 kali pertemuan ini. Nah, ini disebut sebagai orientasi perkuliahan. Tadi sudah saya hantarkan sedikit bahwasanya yang dimaksud dengan materi perkuliahan kita ini yaitu bagaimana kita mengajar bahasa Inggris untuk peserta didik kita di lingkungan SD atau MI. Jadi kita bukan perkuliahan bahasa Inggris, bukan. Tapi materi kita bagaimana mengajar bahasa Inggris untuk anak SD. Kemudian pertemuan selanjutnya yaitu karakteristik perkembangan anak. Kita sebagai pendidik atau sebagai cikgu juga diminta harus mengenali anak atau peserta didik kita. Bahkan ini selaras juga dengan pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak kawin, dan lain sebagainya. Pun sama halnya dalam dunia pendidikan, maka kita juga harus mengenali seperti apa peserta didik kita, terlebih-lebih dalam perkembangannya. Maka harus kita kenali, harus kita ketahui, supaya kita bisa dengan lebih mudah menyampaikan materi-materi yang jadi tuntutan pada silabus dan RPP kita. Ini di pertemuan kedua. Di pertemuan selanjutnya ada ini, teori pemerolehan dan perkembangan bahasa anak. Nah, teori ini yang akan kita bahas. Seperti apa teori-teori dalam pemerolehan dan perkembangan bahasa anak. Di pertemuan selanjutnya ada prinsip pembelajaran bahasa Inggris untuk anak. Seperti apa prinsipnya? Apakah sama kita mengajar anak SD dengan SMA? Prinsipnya tentu tidak. Ada banyak perbedaan karena dunia anak ini adalah dunia main-main. Maka bagaimana juga kita jadikan permainan sebagai pembelajaran. Kemasannya permainan tapi kontennya adalah belajar. Ini yang menjadi tugas kita bersama. Kemudian yang kelima, metode pembelajaran bahasa Inggris untuk anak. Nah, metode ini ada banyak nih. Kita nanti juga butuh referensi model-model pembelajaran. Ada model jigsaw tadi yang saya sampaikan, ada model diskusi, macam-macam lah. Akan kita lihat nanti seperti apa model-model pembelajaran yang cocok untuk anak atau untuk SD, dan di kelas berapa cocoknya model-model itu. Nanti akan kita bahas. Kemudian pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang sumber belajar untuk pembelajaran bahasa Inggris di MI atau SD. Bisa saja dengan kartu flash, buku cerita,
rhymes, movie, internet, dan komputer teknologi. Ini sumber belajar kita. Maksudnya alat-alat yang kita pakai kan sebagai pembelajaran kita. Nanti di pertemuan ke-7 ada review. Di pertemuan ke-8 ada UTS. Review ini artinya mengulang-ulang kembali dari beberapa materi ini. Kemudian ini ada review tema dan subtema pembelajaran bahasa Inggris di SD. Nah, ini kita butuh silabus dan RPP nantinya. Silabus mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk pembelajaran bahasa Inggris. Silahkan di-download nanti. Ini kita butuhkan, sangat dibutuhkan. Karena kita akan melihat apa saja yang akan diajar, apa saja yang jadi tuntutan dalam silabus untuk kita ajarkan nantinya kepada peserta didik kita. Maka kita mesti punya silabus. Silahkan di-download silabus dan RPP tentu saja. Kemudian teaching listening to children. Bagaimana kita belajar bagaimana mengajarkan listening pada anak-anak. Kemudian belajar bagaimana mengajarkan speaking to children. Kemudian belajar bagaimana mengajarkan membaca pada anak-anak. Kemudian belajar mengajarkan menulis untuk peserta didik kita. Dan terakhir, asesmen dalam pembelajaran bahasa Inggris. Penilaian dalam pembelajaran bahasa Inggris di lingkungan SD. Terakhir nanti ada review. Review apa? Review ini sampai ke sini. Ini yang kita review, kita bahas kembali. Kemudian ada ujian akhir semester. Jadi kita ada total 16 kali pertemuan. Nah, saudara-saudara sekalian, bisa jadi di pertemuan ketiga atau pertemuan keempat atau pertemuan kelima, di antara pertemuan keempat atau pertemuan kelima nanti bakal ada kuis, ujian kecil-kecilan. Dan atau di pertemuan 10 ke 11 juga bakal ada tidak bisa di pertemuan ke 10 ke 11. Di pertemuan 11 12 lah mungkin. Di antara ini bakal ada kuis untuk meninjau sejauh mana kemampuan atau kompetensi saudara terhadap pemahaman materi yang sudah kita bicarakan. Jadi totalnya nanti ada 16 kali pertemuan. Oke, ini beberapa daftar pustaka dari sumber belajar kita. Ini daftar website. Oke, lebih kurang seperti itu. Nah, saudara sekalian, perlu kita garis bawahi bersama bahwasanya karena kalian dicetak untuk menjadi seorang guru, tentu saja yang jadi perhatian kita bersama adalah kerapian dalam menghadiri perkuliahan kita. Tentu saja diwajibkan menggunakan sepatu, diwajibkan menggunakan pakaian yang rapi, yang sopan. Jangan sampai ada nanti mahasiswa yang rambutnya panjang. Kalau mahasiswi tidak ketahuan ya, mahasiswi nanti menggunakan kerudung atau jilbab. Biasakan berpakaian rapi karena kita sebagai role of modelnya anak-anak bagi peserta didik kita. Maka biasakan kita rapi semenjak kuliah ini. Kalau tidak terbiasa dengan rapi, nanti kalian susah di tempat bekerja nanti atau di sekolah untuk membiasakan rapi itu. Maka biasakan rapi semenjak kita berkuliah hari ini. Jadi selama berkuliah dengan saya harapkan berpakaian rapi. Yang laki-lakinya tidak ada yang berambut panjang. Kemudian kalau perlu pakai minyak rambut lah biar terkesan rapi. Kemudian bolehlah sedikit pakai wangi-wangian supaya tidak mengganggu kanti di sebelah kiri dan sebelah kanan dengan bau keteknya gitu kan. Kemudian pakai sepatu ya, karena kita sebagai seorang pendidik itu harus pakai sepatu. Jadi biasakan menggunakan sepatu selama perkuliahan ini. Laki-laki
laki-laki juga pakaiannya dimasukkan ke dalam menggunakan ikat pinggang. Yang perempuan juga menggunakan ikat pinggang. Karena kita seorang guru, maka tampilkan ke anak-anak kalau kita adalah manusia yang rapi, yang bisa dicontoh oleh peserta didik kita, yang mana membuat mata mereka itu nyaman untuk belajar dengan kita. Dan biasakan juga untuk menyelipkan hadiah-hadiah kecil untuk anak-anak nantinya. Ya, hal-hal yang sederhana seperti bonbon atau permen mungkin. Permen juga sangat berguna untuk kita selama perkuliahan, untuk kita biasakan sampai pas kita ngajar nantinya. Supaya apa? Supaya aroma nafas kita supaya lebih enak gitu kan. Supaya tidak membosankan bagi anak-anak. Lebih-lebih kalau sudah makan jengkol dan kawan-kawan, itu bisa mabuk anak-anak. Jadi ini beberapa hal yang mesti kita perhatikan selama perkuliahan. Kira-kira bisa dipahami lah ya. Oke, nanti kan kita lanjut tentang pertemuan pertama kita mengenai karakteristik perkembangan ini dia. Nah, ini dia. Karakteristik perkembangan anak. Nanti kan kita bahas. Selamat berkuliah. Kita lanjut ke sesi selanjutnya.